Saya tadi sebelum ke sini masih sempat olahraga, Pak. Masih sempat treadmill, saya masih sempat jalan. Ya minimal buang kalori 430 kalori lah. Lumayan, Pak. Karena kalau saya disuruh milih olahraga jalan atau lari, saya milih olahraga jalan. Kenapa? Karena hidup itu tentang perjalanan, bukan tentang pelarian. Nah, ngomong tentang perjalanan, bangsa Indonesia sudah berproses di dalam kemerdekaan selama 79 tahun. Tentunya sekian banyak cerita yang bisa kita dapatkan dari kemerdekaan ini. Adik-adik sekalian, dalam konteks kebangsaan dan keagamaan, saya selalu menempatkan diri sebagai kelompok yang wasatiyah. Kalau orang ma'arif itu nggak ngerti apa itu wasatiyah, tidak boleh asing apa itu wasatiyah. Wasatiyah itu artinya moderat. Moderat itu artinya kita di posisi tengah. Posisi tengah itu tidak boleh ekstrem kanan, tidak boleh ekstrem kiri. Allah sampaikan dalam Al-Baqarah, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasaton. Kita itu harus hadir sebagai umat yang moderat. Dalam praktek keagamaan, kita tidak boleh terlalu keras, tapi tidak boleh juga menyepelekan. Maka posisi beragama orang NU itu selalu asik. Karena dalam penerapan wa ma nursilul mursalina illa mubasyirina wa mungdirin, ketika dia berdakwah itu selalu mengutamakan mubasyir, bukan mundir. Mubasyir itu artinya harus menyenangkan. Orang hadir di sebuah majelis itu pulang harus happy. Jangan penuh dengan ketakutan. Makanya adik-adik ketemu saya tuh harus happy. Kalau saya ditanya, Gus, kenapa kok harus happy? Sederhana saja. Nuaiman itu yang suka minum khamr saja, itu masuk surga hanya gara-gara senang membuat senang Kanjeng Nabi. Makanya kemudian ada istilah man as'adun nasi, man as'adan nasa. Siapakah manusia yang paling bahagia? Manusia yang paling bahagia adalah orang yang membuat orang lain bahagia. Nah, Nuaiman itu masuk surga karena gawe seneng Kanjeng Nabi. Yang dicintai oleh Nabi itu siapa? Bukan hanya Nuaiman, tapi seluruh umatnya Nabi. Nabi dibuat senang oleh Nuaiman saja masuk surga, apalagi kita yang bisa membuat senang Kanjeng, apalagi kita yang bisa membuat senang umatnya Kanjeng Nabi. Coba saya mau tanya sama adik-adik, kalau di kelas lebih suka pembawaan guru yang happy apa guru yang menakutkan? Ono ra gurumu sing galak? Wani nyebut jeneng? Sopo jenenge? Sopo? Bu Kartini. Endi jenenge Kartini? Ibu Kartini mata pelajarannya apa? Bahasa Inggris kok galak belas, ora pantes. Bahasa Inggris itu harus menyenangkan. Ya, maka bagaimana kita bisa ngomong bahasa Inggris kalau sebelum ngomong saja sudah takut? Gue mesti vocabnya hilang, vokabularinya pasti hilang. Contoh beginilah, sak pinter-pintere Pak Ngun-Ngun kok neng omah digetak karo bojone mesti goblok dadak begitu Pak. Itu the power of mak-mak. Nah, maka cara beragama orang NU kayak kita ini harus kemudian diamplifikasi, diglorifikasi, harus banyak diduplikasi, sehingga orang beragama itu kesannya asik, nggak menakutkan. Saya sekian ratus orang yang kemudian masuk Islam melalui saya, ketika ditanya apakah kamu tahu Islam itu apa, rata-rata mereka jawabannya nggak tahu. Tetapi ketika kamu tidak tahu Islam itu apa, kenapa kok kamu pengen masuk Islam? Jawabannya ternyata apa? Because your Islam is enjoy, relax and happy. Karena Islamnya Gus Miftah itu enjoy, relax dan menyenangkan. Makanya ada guru mengatakan begini,
Ada ulama mengatakan begini, kok kamu punya guru, guru kamu tidak bisa membuat kamu tersenyum, tinggalkan saja. Guru kok merengutan. Sopo kuwi? Kartini umpamanya. Wonge teko apa ora iki? Tolong di zoom kamera. Adik-adik tahu siapa nama asli Kartini? Nama asli dari Kartini adalah Harum. Putri Indonesia, Harum namanya. Jadi nama asli Bu Kartini itu adalah Harum. Makanya mulai besok kalau kamu tidak mau dimarahi sama Bu Kartini, gampang, panggil saja namanya Harum. Endi ya wong Kartini ya, penasaran aku. Nah, adik-adik sekalian, bagaimana kemudian bangsa Indonesia ini dalam perjalanan 79 tahun kemerdekaannya sudah mempunyai sekian banyak pengalaman, baik yang bagus maupun tidak bagus. Pengalaman yang kemudian kita bisa mengambil ibrah atau pelajaran darinya. Saya orang yang memegang prinsip di dalam bernegara itu harus optimis. Itu pula kemudian yang saya pelajari dari seorang Bapak Presiden Joko Widodo umpamanya. Saya hari ini pengenlah kita ini sebagai penghargaan dan terima kasih kita atas dedikasi Pak Jokowi, saya ingin kemudian adik-adik itu melihat sisi-sisi positif dari setiap pemimpin. Saya kurang nyaman ketika semua orang yang pernah berjasa pada bangsa ini hanya dilihat dari kacamata negatifnya saja, tidak melihat lebihnya saja. Padahal dikatakan man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Barang siapa yang tidak bisa berterima kasih kepada manusia, pasti dia tidak bisa bersyukur kepada Allah. Jadi sederhana saja, kok dengan manusia saja dia tidak mau matur nuwun, itu biasanya karo Gusti Allah ra gelem terima kasih. Nah, saya orang yang selalu melihat kebaikan dari orang lain dan melihat keburukan diri sendiri. Karena bagi saya begini, akhlak itu apa? Melihat kebaikan dari keburukan orang lain, itulah akhlak. Tapi melihat keburukan dari kebaikan sendiri, itulah ikhlas. Saya ulangi, apa itu akhlak? Melihat kebaikan dari keburukan orang lain. Apa itu ikhlas? Melihat keburukan dari kebaikan diri sendiri. Itu bedanya akhlak dengan ikhlas. Lah, bangsa ini harus lebih banyak paham kalimat akhlak dan ikhlas. Karena selalu saja ketika kita itu berbeda pendapat dengan orang lain, Pak, yang kita lihat itu pasti buruknya tok, nggak dilihat baiknya. Ketika orang itu nggak senang dengan Pak Jokowi, maka yang muncul sumpah serapah. Selalu saja yang dilihat kejelekan-kejelekan Pak Jokowi. Padahal harusnya kita fair. Ketika kita berbicara moderat, yang baik harus Anda katakan baik, yang salah harus Anda katakan salah. Benar kita dukung, salah dikritisi dengan cara yang baik. Ini pula kemudian yang pernah dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ada orang yang sangat dibenci oleh Nabi, Nduk. Namanya siapa? Wahsy. Kenapa Wahsy ini dibenci sama Kanjeng Nabi? Karena Wahsy ini orang yang membunuh paman yang paling dicintai oleh Nabi. Ahabban nas ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Sayyidina Hamzah. Ini pamannya Nabi. Ini pernah dibunuh, Pak, sama Wahsy. Akhirnya Nabi itu jengkelnya minta ampun sama Wahsy. Tapi kemudian apa yang terjadi? Ternyata hidayah itu datang. Dalam bentuk apa? Wahsy pengen masuk Islam. Orang yang dibenci oleh Nabi ternyata dapat hidayah Islam. Makanya kenapa ada ayat bunyinya laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, lanjutannya apa? Liman kana yarjullah wal yaumal akhir. Kita itu nggak boleh membenci orang walaupun dia jelek, karena berpotensi menjadi baik. Makanya banyak, Pak, bapaknya preman tapi anaknya juara di TPA. Bapaknya maling tapi anaknya hafidhul Quran.
Ini mungkin bapaknya nggak punya harapan, tapi kita tidak bisa membunuh asa anaknya. Atau dalam konteks kita umpamanya, bapakmu petani, kamu jangan khawatir, bisa jadi nasib kamu akan lebih hebat dibandingkan bapakmu. Anaknya jadi polisi umpamanya. Makanya banyak polisi, tentara, bahkan siapapun itu, bapaknya bukan siapa-siapa, tapi anaknya menjadi orang luar biasa. Kenapa? Karena harapan itu selalu ada. Termasuk dengan orang nakal, Pak. Makanya kenapa kok saya itu orang yang sabar ngurusi bongso-bongso artis yang dianggap nakal umpamanya. Kayak Nikita Mirzani umpamanya. Itu semua orang mengatakan ini bad girl. Banyak orang yang kemudian takut bergaul dengan Nikita Mirzani. Bagi saya tidak, Pak. Optimis itu melihat peluang dalam masalah, sementara orang pesimis melihat masalah dalam peluang. Yang saya lihat dari seorang Nikita Mirzani, ini peluang dakwah. Peluangnya di mana? Follower dia banyak. Kalau kemudian followernya ini dijadikan alat untuk dakwah, ini bagus. Caranya bagaimana? Dengan posting-posting kebaikan umpamanya. Makanya saya selalu bilang, dakwah itu bukan profesi, tapi apapun profesinya harus berdakwah. Dan ternyata Nikita manut, Pak. Nikita itu sekarang, mohon maaf, sholat 5 waktunya terjaga. Walaupun mulutnya seperti itu. Karena saya selalu mengatakan, Islam di Indonesia itu asik. Asiknya di mana? Tidak nutup aurat, buka-bukaan, tapi sholat, Pak. Sementara di Timur Tengah, banyak yang nutup aurat, tapi nggak sholat. Nikita Mirzani itu kalau malam Jumat, saya bilang, Nyai, kamu yasinan. Kamu sholawatan, kamu sodakoh. Kamu ngaji, ya ngaji. Ya gede, Pak. Pahalane, Pak, kok mikir susune gitu ngarang, Pak. Gitu. Pahalane, Pak. Nikita itu, Pak Ngun, itu alumni Gontor. Dia sampai kelas 3 sanawiyah, tapi nggak lulus, drop out. Nah, maksud saya adalah harapan itu selalu ada. Bapaknya petani, anaknya sudah jadi pegawai negeri. Bapaknya orang biasa, anaknya bisa jadi luar biasa. Bahkan anaknya orang nakal sekalipun itu berpotensi menjadi orang hebat. Makanya kalau Nabi mengatakan apa? Latang duru ila dunub binas ka'annakum arbabun, wang duru ila dunubikum ka'annakum abidun. Janganlah kamu melihat dosa-dosa manusia itu seolah-olah kamu adalah Tuhan, dan lihatlah dosamu sendiri seolah-olah kamu adalah seorang hamba. Gitu. Nah, dalam konteks ini mohon maaf, ketika kita melihat semua orang itu punya harapan menjadi baik, kita nggak boleh kemudian menghakimi seseorang hanya dengan perbuatan jeleknya umpamanya. Contoh yang tadi Wahsi ini, Nabi itu sempat jengkel, tapi ternyata Wahsi ini kemudian matur sama Nabi, Nabi, saya itu pengen masuk Islam. Pertanyaan saya, diterima nggak sama Nabi? Diterima. Kemudian dia bersahadat dengan Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tapi Nabi mengatakan begini, Pak, kerennya begini, ini Nabi itu fair, bisa menundukkan porsi kenabian sama porsi kemanusiaan. Nabi mengatakan begini, Wahsi, kamu sebagai orang Islam sah, tobat kamu diterima, tapi mohon maaf ya Wahsi, secara basariah saya itu nggak sanggup ketemu dengan kamu. Kenapa? Karena setiap kali saya melihat wajahmu, saya itu selalu ingat paman saya namanya Hamzah. Aku dadilah ndelok raimu, aku kelingan pamanku. Islammu ditompo, tobatmu ditompo, tapi satu hal, kamu jangan sering-sering ketemu sama saya. Makanya kalau kamu itu nggak seneng ketemu, nggak seneng sama Bu Kartini, boleh. Tapi ketika diajar sama Bu Kartini, kamu tetap harus mendengarkan. Caranya bagaimana supaya imbang? Yo gampang, lah orang ono pelajaran, ora usah ketemu karo raine Kartini, ngono wae to, gampang wae gitu loh. Oh ini orangnya. Tapi kamu nggak boleh benci, jangan ya Dik ya, jangan. Jadi konteksnya cerita begitu, Pak. Kita tuh boleh nggak seneng sama orang, tetapi tetap harus melihat kebaikannya. Ini pula kemudian yang saya sampaikan kemarin di Istana Negara dalam acara buka puasa bersama Bapak Presiden dan para menteri. Kita boleh nggak sependapat dengan pendapat orang lain, tetapi kita tidak boleh kemudian menafikan kebaikan orang lain. Contoh begini, dalam konteks ini umpamanya ada partai koalisi, ada partai oposisi. Kita boleh nggak senang sama orang yang oposisi, tapi ketika ada kebaikan dari oposan juga harus kita lihat.
Cuman konteksnya barangkali yo jangan sering-sering ketemu lah. Mau ngerti orang seneng kok orang ini moro terus itu. Jadi lo awakmu ora diajar karo Bu Kartini, umpamane Bu Kartini ning kantor ya awakmu rasa lewat ngarep kantor gitu loh. Muter lewat buri gitu loh. Umpama lewat Bu Kartini ngerti lewat ngono kae ya kowe langsung edorake ndelik. Aku ya tahu soal impian ngono kuwi. Ya Bu Kartini juga harus sadar diri, ngerti muridnya rasa seneng ya rasa setor rayu wae umpamane gitu lah kira-kira. Tapi ketika ada kebaikan Pak, kita nggak boleh. Lah, jeleknya kemudian apa? Jeleknya itu adalah ketika kita itu sudah benci sama orang umpamanya. Kalau kamu benci sama Bu Kartini umpamanya, kita tidak melihat kebaikan-kebaikannya. Kita itu boleh berbeda pendapat, itu boleh. Tapi bukan berarti orang yang beda pendapat dengan kita itu menjadi musuh. Betul apa enggak? Loh, dalam konteks apapun ya, dalam konteks beragama umpamanya, kita berbeda dengan kawan kita Muhammadiyah umpamanya soal kunut. Tapi bukan berarti Muhammadiyah itu musuh kita. Beda itu kan dalam pola pikir dan pendapat saja. Bukan berarti orang Muhammadiyah itu musuh kita. Contoh yang sempat ramai banget, saya berbeda pendapat dengan sangat keras dengan Ustadz Khalid Basalamah perihal hukum wayang. Sampai Wikipedia saya di Google itu dirubah. Miftah Maulana Habibur Rahman orang gila dari Sleman, dirubah, entah siapa yang rubah. Ketika haji tahun 2023 saya ketemu dengan Ustadz Khalid Basalamah di Arafah ketika wukuf. Tenda saya dengan tenda beliau itu jejer. Nah ini beliau ketika keluar dari tenda Pak, langsung tak samperin. Ini saya pelukan sama dia, saya bilang, Ustadz, Anda berbeda pendapat dengan saya soal wayang, tapi saya tidak pernah menganggap Anda sebagai musuh. Karena bagi saya beda itu boleh Pak. Boleh. Orang NU dan Muhammadiyah umpamanya beda dalam menguburkan jenazah. Orang NU kan pakai diadani Pak, bahkan pakai ditalkin. Kalau Muhammadiyah nggak pakai adan. Nah kemarin teman saya tanya begini, Muhammadiyah, Gus, kenapa sih orang NU kalau mau ngubur jenazah kok diadani? Nanti kalau jenazahnya bangun bagaimana? Saya bilang, kamu kok lucu. Jenazah kok krungu adan tangi. Cah mungkit kilo. Subuh krungu adan ya ora tangi. Aku yang ngene ta. Bahkan krungu adan kadang-kadang ya susah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jawabannya apa, Pak? Adan meneh. Nah, satu itu. Kemudian yang kedua, kita itu tidak boleh dalam konteks demokrasi menganggap pendapat kita yang paling benar sehingga kemudian semua orang lain itu salah. Saya kasih contoh begini. Adik-adik pernah baca atau dengar riwayat orang Arab Badui yang kencing di dalam masjid. Nah, ini cerita ini kan masyhur, viral. Jadi kenapa kok dia sampai kencing di dalam masjid? Karena masjid di zaman dulu itu tidak ada temboknya, tidak ada lantainya, hanya tanah yang dijadikan tempat sujud. Karena masjid itu adalah merupakan ismul makan dari sajadah yasjudu masjidan, tempat untuk sujud. Makanya kenapa dulu itu kalau sholat Pak, banyak jidatnya yang hitam, karena dia nggak ada lantainya, nggak ada keramiknya, nggak ada karpetnya, apalagi sajadahnya. Sujudnya di mana? Di atas pasir, di atas kerikil, maka berpotensi jidatnya menjadi hitam. Lah kalau sekarang apakah harus hitam? Jawabannya tidak. So wis keramik, bahkan marmer, di atasnya karpet, di atasnya sajadah. Jadi kemungkinan hitam itu kecil. Lah teman saya itu jidatnya hitam, tapi bukan karena sujud, dikamplung karo bojone Pak gitu. Nah singkat cerita, gara-gara Badui ini kencing, seluruh sahabat yang ada di dalam masjid itu semuanya marah. Wah pokoknya misal-misal, bajingan gitu loh. Coro miswe wong Jawa kan begitu. Masa coro miswe wong Arab kan ya gak mungkin bajingan. Ya kira-kira begitulah. Goblok yo pekok iki. Masa ning jero masjid kok nguyuh gitu. Dari semua orang yang ada di situ yang gak marah sama sekali siapa? Hanya Kanjeng Nabi tok. Yang tidak memaki itu hanya Nabi tok. Yang lain semuanya memaki. Diasar pekok. Nah, Nabi hanya mengatakan begini, konco-konco, yuk uyuwe diresiki dipel. Akhirnya kencingnya dibersihkan. Nah,
Selesai dibersihkan, Badui ini ngangkat tangan kemudian berdoa. Kalian tahu, gara-gara Badui ini berdoa, malah Nabi itu akhirnya marah sama Badui ini. Dia kencing di dalam masjid, Nabi nggak marah. Tapi ketika dia berdoa, Nabi malah marah. Anda tahu doanya apa? Allahumma arhamni wa Muhammadan wala tarham ma'ana ahadan. Iki doanya kurang ajar. Apa dia sampaikan? Ya Allah, berikanlah rahmatmu hanya kepadaku dan hanya kepada Nabi Muhammad saja. Yang lain nggak usah kamu kasih rahmatmu ya Allah. Gitu. Lah, kenapa? Ketika dia tanya sama Nabi, kok kamu doanya kayak gitu ngapain? Kenapa kamu doa seperti itu? Karena yang lain jahat Nabi, ketika saya kencing semuanya marah sama saya. Yang nggak marah cuma Nabi saja. Maka saya minta kepada Allah, yang dikasih kasih sayang oleh Allah hanya saya dan Nabi saja. Apa jawaban Nabi? Laqad tahajjar tawasian. Kalau begini caranya, kamu itu mempersempit rahmatnya Allah. Kita itu sering mengklaim kebenaran, sehingga seolah-olah rahmatnya Allah ki umum pantas GNU tok, Muhammadiyah ra pantes. Dalam konteks Pancasila, dalam konteks politik umpamane sing entuk rahmate Gusti Allah ku PKB tok, umpamane P3 ora, atau sing entuk iki Gerindra tok, PDI ora. Oh ijo tok, sing abang ora. Enggak boleh. Kalau seperti itu caranya, itu kita mempersempit yang dikatakan rahmatan lil alamin. Makanya ketika melihat itu, mohon maaf, kita bisa benar, orang lain bisa salah. Begitu juga sebaliknya, orang lain bisa benar, kita bisa salah. Cuman problemnya apa? Mohon maaf, kita tuh sering begini. Kalau kita salah, kita meyakini Tuhan itu Maha Pengampun. Tapi kalau orang lain salah, kita meyakini bahwa Allah itu Maha Penyiksa. Ini cara pandang yang salah. Kalau kita salah, kita mengatakan Allah itu Maha Ghafir, Maha Pengampun. Tapi kalau orang lain salah, seolah Allah itu syadidul iqab, nggak ada ampun bagimu. Ini kan kurang ajar. Nah, inilah kemudian pandangan-pandangan yang membuat bangsa ini rasanya kok kerdil. Kenapa? Karena tidak bisa menjaga dan menghormati perbedaan yang ada. Maka Pancasila itu mengajarkan keberagaman, bukan keseragaman. Contoh umpamanya, cara pandang yang salah kemudian memaksakan pandangan dia untuk orang lain. Yang baru viral kemarin, Pak, larangan jilbab bagi paskibraka. Masih ingat? Nah, ini cara pandang yang menurut saya, mohon maaf, yang ngomong ini siapa? Ketua BPIP, Badan apa itu BPI itu? Pembinaan Ideologi Pancasila. Ini orang yang sok Pancasilais tapi nggak kenal dengan Pancasila. Pancasilais tapi nggak Pancasila. Sok Pancasilais tapi bukan Pancasila. Pancasila itu itu menghormati keberagaman, bukan berarti keseragaman. Contoh begini, dalam berbusana umpamanya, hari ini kita punya pilihan masing-masing. Pak Rais menggunakan beskap Coro Jowo, Pak Ngun batik seragam. Ngopo pakai seragam ini? Bukan karena cinta dengan ma'arif ya, mergo duwene mung iki umpamane gitu. Adik, saya menggunakan, kalau siang hari Pak, saya itu sering pakai baju pendek karena saya itu cepat gerah. Saya pakai baju hitam, kamu pakai baju putih. Ini keberagaman, bukan keseragaman. Dan kita harus menghormati pilihan orang lain dong. Saya memutuskan pakai hitam, kamu pakai putih, boleh-boleh saja. Kok Gusna senang pakai warna hitam? Saya itu punya warna favorit hitam sama hijau dan biru. Bagi saya hitam itu belum tentu kotor, putih itu belum tentu suci. Bahkan kadang-kadang yang hitam lebih menyenangkan daripada yang putih. Buktinya tai lalat lebih menyenangkan dibandingkan panu. Nah. Pak Ngun pilih wajahnya ada tai lalatnya dari panunya. Oh, tai lalat. Jajal bayangno Pak Ngun raine kebak panu umpamane. Putih sih, tapi aku zizi umpamane. Saya itu mencoba mengemas acara orasi itu beda dengan pengajian gitu loh. Makanya kenapa gaya penyampaian saya itu berbeda ketika dengan pengajian. Karena memang ini konteksnya bukan pengajian. Ini bukan pengajian tapi orasi. Maka pandangan saya terhadap larangan jilbab itu seperti apa? Coba, ini saya kemarin nulis di IG saya. Ini.
Rasa cinta itu karena memandang amal soleh dan akhlak terpuji yang dicintainya. Senang karena nafsu itu memandang dari segi fisik orang yang disenanginya. Jilbab itu adalah bentuk amal soleh, walaupun yang berjilbab belum tentu solehah. Saya menghormati dan mencintai orang yang berusaha menampilkan penampilan terbaik di hadapan Tuhannya. Saya membenci orang yang membenci semua bentuk kesolehan dan kebaikan. Katanya Pancasilais, kok nggak paham Pancasila? Jangan ya dik ya. Maka di captionnya di Instagram saya tambahi Pak, jilbabmu adalah prestasimu. Nah, adik-adik, jadi begini, menghargai pendapat orang lain itu adalah bagian dari demokrasi Pancasila. Makanya Pancasila itu, mohon maaf, menghargai semua perbedaan yang ada. Kenapa? Karena Pancasila itu sebagai ideologi yang kemudian dibuat oleh para founding fathers kita, karena berangkat dari keberagaman yang ada. Coba Anda bayangkan, kalian tahu Indonesia itu terbuat dari berapa pulau nih? 17.000 pulau lebih. Ada berapa suku bangsa? 1.700 suku bangsa lebih. Ada berapa bahasa? 739 bahasa lebih. Ada berapa agama? 6. Soal bahasa saja, Yogyakarta karo Magelang itu saja dialeknya sudah berbeda, apalagi dengan Banyumasan. Blekuduk 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 itu pasti beda. Nah, saya itu pernah dulu ngaji di rumahnya Dalang Entus almarhum, ditawari udut pakai bahasa Ngapak, Pak Kiai kiai kisuk-kisuk ngobori cocot gitu. Jadi ngerokok itu bahasa Ngapaknya ngobori cocot gitu. Atau di Cilacap itu bahasanya bukan ngobori cocot tapi ngomprongi congor. Nah, masa saya di Magelang akan bilang, Pak Ngun, ayo ngomprongi congor yuk, kan nggak mungkin itu. Pak Ngun ngerokok nggak? Mboten. Pak Rais ngerokok. Saya alhamdulillah nggak Pak. Adik-adik kalau cari suami tolong cari yang tidak merokok. Kenapa? Jantungnya saja dijaga, apalagi hatimu. Iya. Ya kalau Pak Ngun ini nggak ngerokok bukan karena dia menjaga jantung ya. Tapi karena gajinya sudah habis diambil istrinya. Karena karakter istri sekarang tuh begitu Pak Ngun. Om itu saya ini senengane golek bojo, sing pinter golek duit, tapi ra kena nyekel duit. Makanya uang itu kalau udah masuk istri, itu pasti nggak bisa kembali. Karena perempuan itu matematikanya itu hanya perkalian dan tambah-tambahan, nggak ada pengurangan apalagi pembagian. Jangankan uang suami Pak, duitnya anak lebaran loh, hilang gitu loh. Biasanya wong wedok sing ngono kuwi jenenge Kartini Pak, Kartini. Selain Bu Kartini insya Allah lah lebih parah. Nah, adik-adik sekalian, 79 tahun ini kemudian sudah silih berganti pemimpin. Dari Orde Lama dulu ada Insinyur Soekarno. Coba saya adik-adik gini ya, kita belajar menghormati orang lain. Saya itu paling nggak nyaman kalau ada anak ditanya, siapa presiden pertama Indonesia? Soekarno. Kok saya merasa nggak pantas, nggak ada takdimnya, nggak ada ikromnya. Kamu saja dalam konteks sekolah umpamanya, siapa kepala sekolahmu? Sampaikan Bapak Ngun. Siapa kepala sekolahmu? Ngun. Wah, ora pantas, ora pantas. Itu hal sepele, tapi kiranya perlu kemudian menjadi perhatian dan fokus Pak. Ojo sembrono lah itu, nggak ada takdimnya sama sekali. Sopo mbiyen presiden pertama Soekarno, nggak pantas. Coba biasakan, siapa presiden pertama? Bapak Insinyur Soekarno, Mama. Dengan segala kelebihan dan kekurangannya, dia berjasa untuk Indonesia, jelas sebagai bapak proklamator. Nah, kemudian muncul orde baru, muncul Bapak Soeharto. Dengan segala kelebihannya beliau menjadi bapak pembangunan. Wis. Apakah jelek? Enggak. Prestasinya banyak. Kita hormati jasa-jasanya. Bahkan kalau saya selalu mengatakan begini,
Yang seharusnya mengusulkan Pak Harto jadi pahlawan nasional itu seharusnya PBNU. Saya kasih alasan yang rasional. Kayak saya besok ini berangkat ke Banjarbaru, Kalimantan Selatan. NU itu Pak berkembang di seluruh wilayah di Indonesia. Itu dari apa? Dari program transmigrasinya Pak Harto. Gara-gara ada transmigrasi, NU ada di Sulawesi. Gara-gara transmigrasi, NU ada di Papua. Saya kemarin dari Merauke, yang membawa NU ke Papua, iya, transmigrasi. Saya ke Riau, di sana ada NU. Efek dari apa Pak? Transmigrasi. Jadi Pak Harto itu yang berhasil meng-NU-isasi Indonesia melalui program transmigrasi. Coba, kalau mungkin dulu nggak ada program transmigrasinya Pak Harto, ya mohon maaf, mungkin NU tidak sebesar hari ini. Makanya saya bilang, yang seharusnya mengusulkan Pak Harto itu jadi pahlawan nasional bagi saya, itu NU. Apa ya? Ini kemarin saya di Merauke. Ini sebenarnya ada yang saya disambut dengan tari yang agak lumayan. Wah, saya dikasih oleh-oleh koteka Pak. Masih saya simpan di rumah. Atau Pak Ngun mau coba pakai? Saya bilang terima kasih oleh-olehnya, tapi mohon maaf akan saya jadikan souvenir di lemari saya. Tidak mungkin saya pakai. Wah, karena kalau saya pakai, saya berangkat ke Ma'arif mungkin. Wow, Bu Kartini langsung teriak, wow. Kalau Bu Kartini kan punya slogan apa Pak? Habis gelap terbitlah terang. Kalau di SMK Ma'arif mungkin habis ngun-ngun terbitlah Kartini. Pak Harto. Jadi alasan saya mengusulkan Pak Harto pahlawan nasional itu karena tenan Pak. Saya itu ke Kalimantan, saya hampir jelas-jelas di Indonesia itu. Ini gara-gara transmigrasi Pak Ngun. Sukses itu. Makanya kemarin saya bilang sama Mas Prabowo, kalau saya itu terima kasih selanjutnya kepada Pak Harto. Kenapa Gus? Ini. Ya juga ya Gus. Contoh lagi umpamanya, Pak Harto dulu punya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, bangun masjid. Insya Allah besok di eranya Pak Prabowo ini kita berusaha insya Allah membangun masjid lebih banyak daripada Pak Harto. Karena kebetulan kan saya hari ini AKBP, aku kiai ini Bapak Prabowo. Rasa guyang-guyu milih Ganjar yang guyang-guyu. Ora AKBP. Pak Ngun 35. Anaknya berapa Pak Ngun? Oh, anaknya loro. Ya semoga-moga mulih bojone meteng meneh. Amin. Kembar 15. Nah, kembar 15 ngelak lahirnya gampang Pak. Jangan bawa ke rumah sakit, di download. Saya itu senang Pak kalau dikasih tahu kabar Ma'arif santrinya banyak, siswanya banyak, itu saya senang. Ya kita perlu mengakui lah, pendidikan sekolah kita sama perguruan tinggi kita itu masih kalah dengan kawan-kawan Muhammadiyah. Jadi kalau ada sekolah-sekolah yang Ma'arifnya ini bagus, tahun baru nerima berapa Pak Ngun? 432 kan keren gitu. SMK apa SMA tuh? SMK gitu. Yang paling favorit jurusan apa? Oh, teknik mesin, otomotif. Jadi terima bongkar nggak terima pasang lah. Nanti setelah ini kita dialog tanya jawab. Yang berani tanya tak kasih kaos, tak kasih uang. Yang ngasih uang saya bukan Pak Ngun. Pak Ngun rekeningnya pas-pasan. Nah, Pak Harto sudah selesai, muncul Pak Habibie, Bapak Teknologi. Pak Habibie selesai, muncul Gus Dur, Bapak Pluralisme. Kemudian Bu Megawati, mbuh julukannya Bu Megawati ki apa radong aku? Mbuh. Apa? Cangkeme mak banteng.
Enak cah gede. Apa le? Mak banteng. Terus Bu Megawati selesai. Siapa? Pak SBY, Bapak Susilo Bambang Yudhoyono. Orangnya yang apa ya, ngistilahnya Pak SBY, elegan. Orangnya rapi. Boh, julukannya Bapak apa aku ya radong. Terus kemudian Pak Jokowi, Bapak infrastruktur. Infrastruktur. Saya itu sangat tertolong dengan tol eranya Pak Jokowi, Pak. Apalagi besok kalau tol sudah sampai Jogja Solo umpamanya. Jogja Solo. Zaman pandemi Covid itu, Pak, kalau nggak ada tol, saya itu kan punya acara di iNews RCTI itu ngobrol bareng Gus Miftah, yang seminggu sekali saya syuting. Padahal penerbangan jarang. Saya tertolong, Pak, dengan tol itu. Saya itu pernah dari Pondok Jogja sampai Jakarta cuma 5 jam. Gara-gara tol. Itu. Nah, besok kemudian setelah Pak Jokowi ada Pak Prabowo. Maksud saya begini, semua presiden yang tadi saya sebutkan pasti ada kebaikan-kebaikannya. Mbok ya oh itu, sing didelok ki apike ngono lho, Cah. Kan begitu. Pak Jokowi umpamanya 10 tahun loh, Pak, dedikasinya. Sekian banyak prestasinya Pak Jokowi selain infrastruktur. Bagaimana ketika saya ke Papua, orang Papua itu bangga banget dengan kepemimpinan Pak Jokowi. Karena dalam sejarah Pak Jokowi itu orang yang paling sering ke Papua. Ya. Apa prestasi Pak Jokowi dengan pemerintah di pandemi Covid-19 umpamanya? Yang semua negara waktu itu minta Indonesia di lockdown, Pak Jokowi nggak bergeming. Dan akhirnya sejarah mencatat pemerintahan Pak Jokowi berhasil membawa Indonesia keluar dari pandemi Covid-19 keempat terbaik di dunia, bahkan ketiga. Itu prestasinya Pak Jokowi. Kerjasama TNI Polri dengan pemerintah, sosialisasi vaksin kayak apa kita waktu itu, Pak Kapolsek, Pak Dan Ramil, dan terbukti itu. Kemudian yang lain-lain umpamanya tingkat kemiskinan zaman Pak Jokowi jauh lebih menurun. Di saat negara-negara kaya di Eropa itu takut dengan resesi global, Indonesia diancam resesi global. Saya waktu itu diminta menjadi pembicara di acara Forum Investor Daily Summit 2022, di acara investor dunia yang dihadiri sama Pak Jokowi sama investor-investor seluruh dunia di Jakarta. Pak Jokowi bilang ini videonya waktu itu. Saya diminta untuk memberikan ceramah untuk orang luar dan dalam negeri. Saya bilang apa? Indonesia tuh nggak mungkin resesi, karena daya tahan kita sebagai bangsa ini sudah teruji. Apa meneh wong desa kaya awake dhewe nduk, arep mangan apa iki gampang kok. Ngombe degan ya degane dhewe, mangan beras ya parine dhewe, mangan sayur sayure dhewe, mangan daging ya pitike dhewe, mangan endok ya endoke endoke pitik. Kita itu kalau gelem obah, Pak, nandur sak nandure tukul ning desa kuwi. Nggih Pak Rois. Apa sih nggak tukul di Indonesia itu? Semuanya tukul. Maka waktu saya bilang nggak usah takut dengan resesi. Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi nggak akan bangkrut, nggak akan resesi. Saya kemarin dari London, pas final champion itu saya meresmikan masjid di London sekaligus saya nonton final champion. London itu Pak resesi. Saya kemarin pulang dari Turki. Turki itu mohon maaf, hancur, Pak. Mata uangnya lemah. Jadi lucu, orang Indonesia itu membanggakan presiden Turki, Erdogan, tapi nggak bangga dengan presidennya sendiri umpamanya. Ini bagi saya kualik-walik. Kita itu melihat kayak Spanyol itu kaya, kenapa? Karena saya mau delok Real Madrid. Madrid tuku Mbappe, tuku Endrick. Iya. Karena aku Madridista. Pak Ngun apa? Oh, lah ngomong Barcelona tak antemi pokoknya. Nah. Musuh pokoknya. Aku Madrid, kamu Barcelona. Aku sudah merit kok kamu masih berkelana. Ya. Pak Ngun Manchester United apa City? United. Nah, itulah Manchester United. Klub tua sih, tapi kalahan. Iya.
Aduh. Lah wong kelas United to beke Maguire. Pak kaya ngono ditukui, Pak. Ya minimal lah MU lah Manchester ya City lah. Manchester is blue, not red. Kalau cek ngaya deh, always red. Saya tahu kenapa Pak Ngun itu suka dengan Manchester. Soalnya pemuja setan, Red Devil. Pancane setan nih. Ya lah, Pak. Kipernya sering blunder, Onana, halah ya. Ya minimal kipernya kayak Courtois lah. Ya. Saya itu kemarin pas di London, Pak. Saya nonton ini champion Madrid sama mana kemarin itu? Dortmund. Wah. Dortmund mau kayak nggih dolanan, Pak. Ya kayak kelasnya lak Magelang ini di klub apa toh? Ya lak maine wingi Dortmund nglawan Madrid iki kaya PSM nglawan Inter Milan lah, PPSM Inter Milan. Nggih dolanan. PPSM itu masih ada nggak toh? Dulu kan komisarisnya Gus Yusuf itu, Yusuf Kodori itu, PPSM. Sekarang liga berapa? Liga 3, Pak ya? Sorry Pak, PSS Liga 1 Pak. Saya itu kebetulan saya itu komisaris di PSS Sleman, saya punya saham di Persiku Kudus, terus PS Atta Halilintar itu PSG mati. Kebetulan saya suka bola, Pak. Ya kalau saya ini kalau kiper, kalau main bola ya striker lah. Kalau Pak Ungun insya Allah gelandangan. Gelandang serang maksudnya. Suka main bola juga Pak Ungun. Posisinya apa, Pak? Oh, striker lah. Striker otaknya gede nih kayak ngene ya. Ya ora iso mlayu to Pak Ngun itu. Striker otaknya gede lho. Ya dah, untuk Pak Ngun bukan striker lah, stiker. Stiker. Harus olahraga, Pak. Saya itu orang yang sangat menjaga pola hidup saya. Karena saya meyakini saya itu pengen menikmati masa tua saya itu dengan happy. Untuk apa punya uang tapi masa tuanya nggak happy? Jadi harus menjaga adik-adik kalau pengen sehat terus, pola pikir, pola makan, pola hidup, dan yang keempat, jangan kebanyakan pola. Insya Allah awet. Pokoknya dari kepala sekolah yo jejak, nggak akan pola yo aman insya Allah. Kayak Pak Ngun insya Allah panjang umur. Jadi wong sak donya mati ngun urip dhewe. Kita tuh kan nggak nyaman Pak yo. Ndelok Pak Jokowi mau dilokke presiden pelongo pekok, waduh. Coba aku pengen ngerti sesuk zamane Pak Prabowo iki ana sing wani ngelokke Pak Prabowo plonga-plongo apa ora? Bagaimana kemudian kita belajar dari Pak Jokowi itu from zero to hero? Orang dulu kemungkinan wah model kayak Pak Jokowi kira pantas jadi presiden. Ternyata Allah membuktikan dan Pak Jokowi mampu. Makanya kenapa di zaman Pak Jokowi itu saya sering membuat ayat innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun. Kalau kun fayakunnya Allah ini sudah hadir, Dok. Aduh. Tukang mebel sudah jadi presiden. Ayo. Kalau Allah menghendaki sarjana kehutanan Pak Jokowi ternyata prestasinya luar biasa, nggak kalah dengan yang lain. Ayo. Kalau Allah sudah menghendaki perjalanan panjang Pak Prabowo dari 2009 akhirnya jadi presiden di tahun 2024. Nah, kalau dari Pak Jokowi kita bisa belajar umpamanya kun fayakunnya Allah yang nggak mungkin menjadi mungkin. Dari Pak Prabowo kita bisa melihat bagaimana akhlaknya Pak Prabowo, keikhlasan Pak Prabowo. Contoh Pak Rais ya, Pak Prabowo itu datang ke pondok saya mau ceramah ngasih sambutan. Di belakangnya ini ada beberapa gus di belakang beliau. Beliau nggak mau Pak berdiri di hadapan gus-gus itu, nggak berani, nggak mau. Beliau nyingkir sampai di belakangnya nggak ada gus, baru beliau mau ceramah. Itu bagi saya akhlak. Pak Prabowo itu kalau nerima tamu orang kayak saya umpamanya saya sowan,
beliau selalu membawa kertas sama bolpen. Gus, apa masukannya hari ini? Apa yang mau kita bahas hari ini? Ditulis, ditulis. Makanya dulu sempat difitnah Pak Jokowi sidang kabinet, ada Pak Prabowo nulis, fitnahnya apa? Ditinggal tidur. Lah, yang sudah sukses saja masih seperti itu akhlak bagi saya. Kita itu kan enggak itu. Kita itu sering kalau ada orang lain ngomong, kita acuh. Guru ngasih pelajaran, kita enggak fokus. Coba kamu bayangkan, Pak Prabowo yang sudah sukses, sudah finish by himself, masih menghormati orang lain seperti itu. Lah kita itu yang belum sukses, mohon maaf. Kadang-kadang orang lain ngomong ya kita cuek, kita tinggal mainan HP. Nggak ada rumusnya Pak Prabowo seperti itu. Hal sekecil itu pun diperhatikan. Saya sama beliau menghadiri haul seorang Habib di Condet. Ketika beliau ceramah, di belakangnya ada satu Habib, mimbarnya digeser, Pak. Lagi pas acara multaqo ulama sufi di Pekalongan, saya ngajak selfie bertiga, Pak Prabowo sama Pak Jokowi. Posisi Pak Prabowo itu di samping saya, Pak. Saya bilang sama Pak Jokowi, izin Presiden selfie bertiga dengan Pak Prabowo. Monggo Gus, kata Pak Jokowi. Posisi Pak Prabowo itu di samping saya. Apa yang beliau lakukan? Beliau mundur di belakangnya Pak Jokowi, nggak mau selfie membelakangi Pak Jokowi, Presiden. Ini bagi saya akhlak. Nah, orang sekali berbeliau masih mencontohkan suri tauladan yang seperti itu. Bagaimana menghormati orang lain? Ketemu saya di kantor tuh, Pak. Gus, ke kantor, ngobrol-ngobrol yuk, ngopi. Nggih, Pak. Langsung beliau begitu datang, kita ngobrol berdua itu, bolpen disiapkan, kata disiapkan. Poin-poin yang ngobrol dengan hanya seorang Miftah saja, beliau catat. Begitu selesai, dipanggil ajudannya Mayor Teddy. Ted, ini hasil tadi sama Gus Miftah. Ini bagi saya akhlak. Nah, kita itu yang belum sukses saja, Pak, gampang banget meremehkan orang lain. Ada orang diajak diskusi, orang ngomong, kita cuek, sibuk mainan HP. Makanya kalau dulu itu HP bahasa Nokia itu apa dulu? Connecting the people. Sekarang justru kalau dulu HP itu mendekatkan yang jauh, sekarang yang terjadi apa? Menjauhkan yang dekat. Suami istri ning kamar lho, Pak, sing lanang chatting karo sapa, sing wedok ya chatting karo sapa. Ada suami, ada istri, ada anak, kabeh dolanan HP dewe-dewe. Ini bagi saya apa? Degradasi moral. Moral kita sudah nggak ada lagi. Seringkali kita itu minta dihormati oleh orang lain, tapi kita nggak bisa menghormati orang lain. Kita pengen omongan kita didengar sama orang lain, tapi kita nggak pernah mau mendengar omongan orang lain ke kita. Pernah konferensi pers gitu kan, Pak Jokowi ketemu wartawan, menteri yang lain biasa-biasa bersikap melihat ke wartawan. Pak Prabowo enggak, begini. Maksud saya apa? Pandanglah dari semua orang itu lebih kepada kebaikan-kebaikannya. Jangan kamu memandang hanya dari sisi negatifnya saja. Kan enggak, Pak, yang dulu Presiden kok pincang. Kamu salah. Pak Prabowo itu pincang karena ikut membela negara perang di Timur Leste. Kakinya dipertaruhkan untuk bangsa dan negara, bahkan nyawa. Kita yang kakinya normal, urung tahu perang, Dok. Orang ngomong nyangkem cangkem tok. Presiden kok ora duwe bojo? Apa hubungannya mimpin negara karo bojo? Seorang ngun-ngun ketika menjadi kepala sekolah gara-gara punya istri, bisa jadi istrinya intervensi karo ngun-ngun. Kok bengi Pak ngun-ngun rapat rong mulih, bojone wis WA. Pak kok durung mulih, direpoti karo bojo. Pernah ra? Alah ngaku rupamu ngun yo pernah kok ketok. Ora mungkin. Ya Bu ya. Mas, kok dereng kondur? Dijawab karo sik rapat karo Kartini ngono ta. Kesalahan Pak Prabowo di mana ketika dia menjadi presiden nggak punya istri? Justru nggak ada sosok yang berpotensi ngatur-ngatur dia. Itu loh.
Istri itu kadang-kadang bisa menjadi support sistem terbaik, tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat. Tenan Pak Rois, menjadi support sistem terbaik umpamanya Bu Iriana kepada Pak Jokowi, Bu Ani kepada Pak SBY, Bu Tin kepada Pak Harto. Tapi juga bisa menjadi penghancur terhebat. Contohnya bojone Sambo, ayo bareng apa? Ayo. Makanya hati-hati sama istri, Pak. Perempuan tuh karakternya, Pak. Perempuan itu pemaaf terbaik tapi penyimpan memori terhebat. Jadi perempuan tuh kalau kita minta maaf, Dek, aku salah, minta maaf, pasti dimaafkan, tapi kelingan terus, Pak. Makanya karakter perempuan tuh kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Ciri-cirinya sing jilbabe ijo pupus. Wah, gue mudah-mudahan nunggu apa kok. Oke. Kalau disakiti nggak pernah lupa, kalau menyakiti nggak pernah ingat. Kalau yang jilbabnya putih, insya Allah luweh nemen. Maka untuk itu adik-adik sekalian, bangsa ini saya pikir akan maju ketika kita selalu mempunyai mindset yang positif. Saya memahami, tolong ini betul-betul dipahami. Orang sukses itu itu syaratnya ada 3. Berapa? 3. Yang pertama skill, yang kedua mindset, yang ketiga attitude. Skill itu kemampuan. Kalau ini bisa dipelajari, bisa di-up skill. Yang kedua mindset. Ini agak susah, Pak. Skill saya sebagai dai itu pas-pasan, tapi mindset saya di atas rata-rata. Contoh begini, Dek, coba dijawab, hewan yang paling besar di hutan itu namanya apa? Gajah. Kenapa gajah yang badannya besar gak pernah bisa menjadi raja hutan? Badannya besar, belalainya panjang. Kenapa dia tidak bisa menjadi raja hutan? Hewan yang paling tinggi, jerapah. Jerapah juga tidak pernah bisa menjadi raja hutan. Hewan yang larinya paling kenceng, citah. Kenapa dia tidak bisa menjadi raja hutan? Pertanyaan saya, yang menjadi raja hutan siapa, Pak? Singa. Pertanyaan saya, kenapa justru singa yang badannya lebih kecil dibandingkan gajah, lebih pendek dibandingkan jerapah, larinya tidak lebih kencang dibandingkan citah? Ternyata jawabannya sederhana, mentalitas. Singa itu kalau melihat gajah, yang dilihat adalah makanan. Singa berhasil mereduksi keberadaan gajah hanya sebatas makan siang. Semakin besar gajah dilihatnya, semakin besar stok dan potensi makanan yang dimilikinya. Itulah gajah, itulah singa. Mentalitas. Saya sampaikan, orang sukses itu 20% karena kecerdasan, 80% mentalitas. Makanya jangan salah, banyak ketika di sekolah dia terbaik, cerdas, pinter, tapi ketika keluar sekolah kadang-kadang kalah sukses dibandingkan yang sekolahnya pas-pasan. Saya dulu di pondok 40 orang, mungkin yang paling goblok saya karena saya nggak pernah ngaji. Tapi dari 40 orang di pondok itu, Pak Rois, hari ini yang punya pondok cuman saya sendiri. Kalau orang sukses itu dilihat dari skillnya saja, dari kecerdasan saja, mungkin saya tidak masuk klasifikasi itu. Saya dulu kalau ketemu Gus Yusuf saya minder, Pak. Tegarrejo. Tapi kemudian mentalitas saya terbentuk ketika melihat Tegarrejo, yang muncul bukan ketakutan tapi harapan saya bisa belajar dari Tegarrejo. Saya bergaul dengan Gus Kausan yang terkenal alim. Saya tidak minder, justru ini kesempatan belajar bagi saya. Itu namanya mentalitas. Loh, kamu ketemu Bu Kartini yang galak, mentalmu harus terbentuk. Bu Kartini kan nesu karo aku, mergo aku ra iso bahasa Inggris, aku kudu luwih pinter saka Bu Kartini. Itu mentalitas. Tapi kalau mikir, Bu Kartini wong ra nyenengke, ra iso bahasa Inggris, ora apa-apa. Sesuk ning alam kubur takoni mun kan akhir bahasa Arab, ora bahasa Inggris. Man rabbuka bukan who is your God. Ngapain belajar bahasa Inggris? Aku takon Pak Ngun-Ngun. Kan kita kalau NU punya Mbah Mudin, Mbah Kaum, biasanya nalkin. Begitu ada orang mati, Mbah Mudin kan mesti nganu kayak ditalkin. Almarhumah Kartini, umpamane. Umpamane itu. Yen teko marang awakmu malaikat loro kang aran Munkar lan Nakir.
takon marang awakmu man robbuka sapa pangeranmu, jawaban Kartini Allahu Rabbi, Gusti Allah kuwi pangeranku. Dan seterusnya. Pertanyaan saya, kira-kira Mbah Mudin sesuk lak mati sih takoni karo Munkar Nakir apa ora? Lho gaweane ngajari lho Pak, kok takoni iki lho. Lah kudune ora lho kudune. Mila Mbah Mudin takoni Munkar Nakir, Mbah Mudin man robbuka?" Jawaban, "Kamu nanya." Ngono kudune. Wong biasa nuntun kok takoni lho. Kowe ngerti ora aku gaweane nuntun lek ngono kudune kok. Mila Mbak Pak Ngun lak pengen takoni Munkar Nakir ya gampang. Dadi Mbah Mudin. Ora takoni, Mbak. Carane ngono. Paling malaikatnya jawab nggak bisa Yura. Jangan ya Dik ya. Iya buk malaikat orang malaikat dasar dier. Nah, adik-adik, satu skill, apa nomor dua? Mindset. Yang ketiga adalah attitude, akhlak. Makanya ada kalimat begini kan, attitude is the little thing but make a big difference. Attitude itu sesuatu yang sebenarnya sederhana tetapi membuat perbedaan yang luar biasa. Hari ini banyak koruptor itu bukan orang goblok tapi orang pinter tetapi tidak mempunyai attitude yang baik. Pinter tapi randuwe akhlak sing apik. Makanya kelebihan SMK di belakangnya ada ma'arif, selain mengajarkan skill biasanya juga mengajarkan attitude. Mungkin itu Pak Rois, Pak Ngun yang disampaikan. Saya ingin ngobrol sama anak-anak, tanya jawab saja. Yang berani tanya tak kasih hadiah, kaos dan uang. Cewek sama cowok. Cik. Baik, izin Abah. Siap. Apa ini? Mau berapa? Ini kopi dari SMK. Mong kopi. Mong kopi. Jangan mong kopi. Loh. Produk kopi. dari Ini buatan anak-anak. Iya. SMK Ma'arif Kota Mungkin. Ini Kota kopi, Mungkin. kopi susu. Kopi susu, Pak. Kopi gula aren. Nggih, kopi gula Pak Mun aren. kene ra paham. Nggih, kopi gula aren, Pak. apa? Pak Mun sok tahu. Aku rame lu. Kalau kemarin pas saya sama nih kita bener kopi susu, kopinya tak aduk, susunya tak aduk. Iya. Apa lo? Makanya kalau saya mau pengajian kok dikasih kopi susu, pasti nggak saya minum. Tapi di Lah bingungi kok. Kopi ini ngajak melek, susunya ngajak tiru. Gemes. Wong kopi gula aren kopi susu ngono. Oh, gitu kopi susu. Mas Doni berani? Enggak, Pak? Berani enggak ya? Ini kalau ada yang bertanya aja, Oh ya, langsung saja ya. Yang Iya. mau tanya ya. kamu yang cewek, saya yang cowok. Oke, siap. Dua pertanyaan ya. Dua cowok, dua cewek. Monggo. Ya, 4 penanya. Izin ya, Pak, ya. Yo, 2 cowok, 2 cewek. Yuk, angkat tangan. 1, Angkat tangan. 2, 3. Iki. Yang cowok tuh paling belakang tuh boleh sini. Sini, Ah, Mas, maju. gue Mas. Sini. 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 Lari. Ke depan dong, ke depan. Lari. Ya. Nah, Ini jauh-jauh. Biar sini. biar lebih jelas deket sama Abah. Yo, monggo. Nah. Siap. Ya. Cewek dua, Kok cowok dua. Kok sudah 3 ya itu ya? Ini kok malah 3. Oh, kok malah 3 yang. Oh ya, siap. Sini dulu, nanti Yang ini kalau dulu. boleh sini. Ye, monggo. Ini. Mas Don. Monggo. Sini dulu sini. Monggo, mau tanya apa? Ya, sini, maju sini. Sini. Yang Satu, cowok dua. sini, yang cowok sini, yang cewek sini, yang cowok Ini sini. sana. Namanya siapa Maju, dulu? maju bergantian. Maju. Sini masuk. Maju di depan sini, depan Namanya sini. siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mohon warahmatullahi. izin Gus, perkenalkan nama saya Nisa Sifalistiana, kelas 12 TJKT 1. Apa itu JKT? Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Kalau kayak gitu kerjanya di mana? Kerjanya di mana? Kalau seumpama sesuai dengan jurusan itu, Kerjanya sebagai apa? sales komputer. Oh, sales. Oh iya. Kok ya milih sales gitu lho. Iya kan? Ya kepalane Kalau- kono kopi malah Nama, sales. Iya, nama panggilannya siapa? Siva. Siva. Nggih. Cita-citanya pengen jadi apa? Cita-citanya Sales. pengen jadi polwan. Oh. Nggih. Polwan apa sales komputer?
Iya. Kan mau Apa pertanyaan. kowe di polwan ngedoli komputer ning kantormu? Nah, itu juga bisa. Nggih mboten, paling anak buahe ngoten. Wow. Anak buah siapa? Kula. Enggak, Kula. sing apa? Kan kula cita-citanya pengen jadi polwan. Terus kan Kenapa pengen jadi polwan? nggih, pengen mawon. Nah, masa ora duwe Mengabdi alasan? kepada negara. Oh. Aku ini ketemu copet jawabannya pengen mengabdi juga. Pada orang tua. Nggih kan benten, Gus. Nggih. Kamu min? Nggih. Wong polisi ra kena min. Nggih, mengke kan diobati saged. Oh, ya di idoni mari. Apa sih Pak pertanyaannya? Izin nggih, Gus. Ya. Sebagai seorang pelajar Pancasila dan kita berada dalam satu lembaga pendidikan yaitu Ma'arif, menurut Gus Miftah boleh tidak kita fanatik terhadap yayasan atau ajaran yang kita yakini? Jika boleh, sebenarnya fanatik seperti apa yang baik itu? Fanatik itu boleh apa enggak? Boleh. Saya terhadap Islam itu fanatik. Apakah saya salah? Tidak. Yang salah itu adalah fanatik buta. Butanya dibutakan oleh apa? Dibutakan oleh kebaikan di luar yayasan kita umpamanya. Pokoknya yang bener iki ngomong yayasanku tok liyane salah. Itu namanya fanatik buta. Makanya kenapa babi itu haram? Babi saja haram, apalagi babi buta. Kamu tahu babi mengandung apa? Cacing pita? Oh salah. Babi itu tidak mengandung cacing pita, tapi mengandung anaknya. Ya masuk anaknya ngun-ngun ya. Iya, tadi. Fanatik. Loh. Mas Doni nggak boleh gitu. Apa lo? Doni Apa itu lo? begitu karena dia tahu. Iya. Ya, karena sing ngetengi babi ya iki. Ya. Mas Doni. Jadi fanatik itu harus. Fanatik terhadap Indonesia. Oh, harus. Fanatisme itu bagi saya harus. Tapi nggak boleh buta. Kita fanatik terhadap Nahdlatul Ulama. Oh, saya harus dong. Mau saya orang NU. Tapi bukan berarti saya menyalahkan Muhammadiyah. Saya menyalahkan Persis. Meyakini yang kita percaya itu benar, itu wajib. Tapi bukan berarti diperbolehkan menyalahkan orang lain. Makanya kenapa dalam Pancasila diajarkan keberagaman. Aku fanatik nganggo baju ireng, tapi apakah yang menggunakan baju putih salah? Enggak. Itu. Jadi fanatis bagi saya boleh, tapi tidak boleh buta, apalagi berlebih-lebihan. Ya sini cowok. Yo yang cowok Ini adalah calon suaminya Syifa. Iya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Rozak dari Bener jenengmu Miftah? Aku jadi malu. Jadi pengen malu. Rozak. Panggilnya Miftah apa Rozak? Ngomong Miftah tak ajar gue. Kalau di kampung panggilan Miftah, kalau di sekolah Rozak. Rozak kan Rozak. Yes. Rujak. Rujak kelas berapa Rujak? 11 dari teknik mesin 4. Teknik mesin 4. Apa itu teknik mesin 4? Oh, teknik mesin. Yes. 4 tuh nomor 4, Yeah. kelas 4. Cita-cita pengen jadi apa? Jak, Insya Allah jadi pengusaha. pengusaha apa? Kalau Giting. enggak, di bidang kuliner atau di pertanian, Pak? Bidang kuliner atau Pertanian. pertanian. Ya wis tak dongake moga-moga kowe dadi juragan seblak. Amin. Jadi sebelah. Oh, ini ayah Ojak. Ayu Ting-Tingnya mana? Masih dicari, Pak. Oh, masih dicari. Soalnya alamat palsu mau lo ya. Tapi yo Ojak keren kok. Pecine NU. Tak dongake mlebu surga. Amin. Pecine. Kalian sing ngagem to. Sak ndase wis. Ning gulu mudhun neraka mata. Apa Jak? Ya, pertanyaan Gus. Bagaimana agar kita lebih bisa sabar, lebih ikhlasnya saat kita melihat atau mendengar sesuatu yang kita tidak inginkan? Latihan sabar ya. Iya. Sabar itu bagaimana? Gampang. Sabar itu indah. Indahnya kapan? Ya, sabar saja. Jak, sabar itu ana watese apa ora, Jak? Iya, enten. Ora ana, sabar ki ra ndek wates, sing ndek wates mung kulon progo. Tiwas tak rungokke tenanan. Iya. Watese kulon progo niku pundi? Heh?
Wates kulon Progo niku pun. Oh, pagop cek. Wah, Orang tahu piknik. izin apa nyuwun sewu niki Abah tadi. Tadi. Ya, Siva besok kalau punya suami kayak gini bersabar ya. Jadi gini Le. Sebenarnya adalah coro bahasanya bocah-bocah sekarang itu bagaimana sih kalau kita dibully ta sini mau kita? Nggih. Iya. Saya itu selalu berprinsip kita tidak bisa ngatur ombak, tetapi kita bisa belajar berselancar. Kita tidak bisa ngatur omongan orang lain kepada kita, tapi kita bisa ngatur bagaimana menghadapi omongan orang lain kepada kita. Kowe ra iso ngatur cangkeme wong, tapi iso ngatur kupingmu lan matamu. Aku ra iso ngatur cangkemmu, tapi aku iso ngatur mataku, iso ngatur kupingku. Makanya yang perlu kita tutup itu bukan mulutnya orang lain. Itulah kenapa Allah menciptakan dua tangan. Tujuannya cuma satu, untuk menutup kedua telinga kita, bukan untuk menutup mulutnya orang lain. Ora iso nutupi cangkeme wong akeh. Tapi lah menutupi kupingnya dhewe iso. Makanya saya bilang, kalau ada orang lain membulimu atau mengata-ngataimu, mengolok-olok kamu, membicarakanmu saja lah. Kalau ada orang lain membicarakanmu, kamu sakit hati, yang salah siapa? Kamu. Kenapa? Karena kalimat orang lain itu hanya sampai telingamu, sementara dirimulah yang memindahkan kalimat itu dari telinga ke dalam hatimu. Makanya kalau saya ditanya istri saya, bah, kalau dibully kayak gitu, Abah sakit hati apa enggak? Melihat komentar orang? Enggak. Kenapa? Karena komentarnya tidak pernah saya baca. Makanya kalau kamu dibully sama orang, apalagi di medsos, Ojak, jadilah seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Kenapa Ojak punya jantung nggak punya hati? Karena hatinya sudah di Siva. Siva langsung males kayak, Siva langsung males Mas. Siva langsung mutah. Oh iya. Sifane mungkok. Kok? Keluarin aja Siva. Karena kayaknya Siva sama Ojak ini beda pemikiran. Ojak mikir Siva, Siva mikir aku. Ayo Mbak, siapa namanya? Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Dewi Nurjana, kelas 11 TJKT 3, Apa itu CKT? Teknik Jaringan Komputer. Oh, podo. Iya. Cita-citanya? Sales. Kompak Abah. Lur-lur ini podo, sak divisi Oh, Mas. saya sales meneh. Buatan. Apa? Bos muda insyaallah. Apa? Bos muda. Bos muda. Bos muda. Bos muda bidang apa? Ning sarkem ke bos muda ya oke. Germo ke ya bos muda ya ono. Sing spesifik gitu loh. Garmen, Pak. Hah? Garmen. Ya bos garmen ngono, bos muda. Bos garmen. Kamu suka Iya. garmen? Iya. Kenapa? Karena orang tua yang ngurus saya itu di rumah ada usaha garmen. Oh, ada usaha garmen. Iya. Kamu pengen meneruskan? Iya, insyaallah. Ya gitu kan spesifik gitu loh. Ada lagi Pak, apa cita-citamu? Pengen jadi wong sukses? Alah, lonte sing sukses ya oke. Ya kudu sing pas gitu loh. Jadi harus spesifik cita-cita itu. Jangan ngambang. Aduh ya Allah. Pokoknya lah ngambang ki rapi. Nggih. Kudu sing Siap. padet. Nggih, Bah. Lah ngambang ki rapi, contoh ning kali ngambang yo. Nggih, siap leres niku. Saya mau bertindak kok. Abah ya. Kali ngambang Apa? ya Pak Bos Garmen, Bos Garmen ayo Bos Garmen. Yo. Jangan apa? Izin Gus, pertanyaan saya, apakah yang harus kita lakukan ketika mindset cita-cita Oh, belum. kita berbeda dengan keinginan orang tua kita? Apa sikap kita kalau Cita-cita kita berbeda dengan keinginan orang tua kita. Oke. Ah ini seru nih. Boleh nggak kita tuh berbeda dengan orang tua kita? Oh boleh. Boleh. Cuman yang nggak boleh itu kan kita berani sama orang tua. Apakah berbeda itu ketika cari solusi harus berani? Oh enggak. Cari solusi itu kan tidak harus marah-marah. Saya tuh sering begini ya. Karena saya sekarang menjadi orang tua, saya itu mengkritik diri saya sendiri sebagai orang tua. Contoh begini, anak itu sekarang Pak, kenapa nongkrong di kafe lebih betah dibandingkan nongkrong di rumah? Oh kalau di kafe
free wifi guys, di rumah juga dikasih pulsa sama orang tua. Kalau perbedaan yang sangat mendasar itu satu, kenapa anak lebih nyaman nongkrong di kafe dibandingkan nongkrong di rumah? Karena kalau nongkrong di rumah, anak itu selalu saja ditempatkan hanya sebagai pendengar. Sementara kalau di kafe, dia juga bisa mendengarkan, juga bisa ngomong. Di rumah, posisi anak rata-rata hanya menjadi pendengar. Kon ngrungok ke omongannya wong tua terus. Sementara kadang-kadang nasihat orang tua itu ya podo mung kuwi-kuwi tok. Dari zaman masih mbiyen sampai adik sing ragil omongannya podo. Kuwi umpama anak oleh ngomong, mending ya Pak, fotokopi. Ngono. Kaya nyetel kaset. Podo gitu loh. Mau bolan baleni. Makanya itu saya mengkritik diri saya sebagai orang tua. Padahal ilmu itu kan berkembang. Contoh begini, saya itu yang paling nggak bisa pelajaran di sekolah namanya matematika. Matematika. Saya disuruh mengerjakan kok matematika kelas 3 SMA. Anak kelas 1 SD mungkin saya nggak bisa. Namanya aja matematika, makin tenanan makin tidak karu-karuan. Oh, tapi walaupun saya nggak bisa matematika, tapi saya pinter golek duit. Karena golek duit butuh matematika, Pak. Maksud saya begini, lah, sebagai orang tua, saya mengkritik keberadaan diri saya sebagai orang tua. Tapi ketika saya di hadapan orang tua saya, posisi saya anak tetaplah anak. Kalau saya sederhana saja, birru abaakum tabirrukum abnaakum, muliakanlah orang tuamu, maka anak-anakmu akan memuliakanmu. Kok hari ini kita sebagai orang tua nggak pernah dimuliakan oleh anak? Itu piwales mergo awake dhewe mbiyen ra ngurmati wong tuane. Jadi dibualas karo putune gitu. Bagaimana kalau kita berbeda pendapat? Boleh nggak anak itu usul? Boleh. Tapi jangan sampai ngomong kasar. Maka Al-Quran mengatakan fala taqulahuma ufin, ngomong saja nggak boleh. Kok wong tuamu nasihatiku ya prek, itu nggak boleh. Seneng ra seneng dirungoki. Ora seneng dimpet. Biasanya cari selah. Oh, lah wong tua lagi santai, iki pas ngomong. Kalau orang tua lagi tinggi kamu ngomong, tambah tinggi. Ego orang tua ini akan terbentuk. Aku wong tuamu, Cok. Oh no, mana? Lah aku yo anakmu, Cok. Jangan. Dengarkan dulu. Terus nanti kalau pas waktunya tepat, orang tua lagi happy, suasananya pas, baru ngomong. Jadi tahu posisi. Makanya saya bilang, saya itu kan Pak Prabowo bilang begini sama saya, Gus, serius nggak mau jadi menteri? Enggak lah Pak. Kenapa toh Gus? Atau jadi wamen dulu yuk latihan? Enggak. Saya bilang, Pak, percaya diri itu penting, tapi sadar diri jauh lebih penting. Itu ilmu nih. Makanya kayak Ojak ingat, kamu harus sadar diri, sadar posisi, dan sadar raya. Kenapa begitu dong? Ayo ini. Kenalkan yo, jangan grogi sama Abah lho. Ayo, namanya Sing siapa? tenanan, salame sing tenanan. Yo. Aja ngomong nek misale nganu ya. Cangkemmu lho, jan ngomong lagi tekon. Maaf. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Izra Afrizal Fatan, bisa dipanggil Izra. Siapa? Israel. Izra, Izra Abah, nggih nyuwun sewu. Mengke Izra kelas dicabut. berapa Izra? kelas 11 TO1, Apa tuh TO? Target operasi? teknik otomotif. Oh, tak pikir Ya. target operasi Ya, TO. Ya. So gulai Pak Kapolsek kowe. TO. Cita-citamu pengen jadi apa, Izra? Ini pengusaha otomotif, owner bengkel, Owner bengkel, bengkel. Owner bengkel. Sing bener, juragan otomotif apa bengkel? owner bengkel otomotif. Kali. Bengkelnya pit cilik. Owner bengkel otomotif. Nggih, siap. Kenapa? Karena sesuai dengan bidangmu gitu. Sesuai dengan bidangnya. Sesuai dengan jurusannya mawon, Gus. Oh, jurusannya mawon. Iya. Pakai sing ben diatur Gusti ya. Wingi mau atur dhewe mawut. Manut. Apa pertanyaannya Izra? Bagaimana cara membentuk sikap nasionalisme tanpa meninggalkan syariat agama dan cara taat beragama tapi selaras dengan rasa nasionalisme tersebut? Saya pertama kali kenal dengan Deddy Corbuzier itu saya menjadi bintang tamu 4 mata. Kok 4 mata? Apa? Hitam putih. Kopi susu. Kopi susu nih. Gula aren, Pak. Gula aren.
Kenapa saya diundang oleh Hitam Putih waktu itu? Gara-gara ceramah saya yang di kafe viral waktu itu, di klub malam di Bali. Pas ceramah saya viral waktu itu, akhirnya Oh, ini bah. Pak Oh, jangan ini. Pak Ngun-Ngun, jangan Ngun-Ngun, jangan dia. Ini bah. Parake sampun. Iki lah Pak Ngun-Ngun tak ajak ning Sarkem, yakin. Gelem lebu ra gelem mulih. Pak Ngun-Ngun mlebu Sarkem langsung bengok. Ada Pak Ngun-Ngun mlebu Sarkem langsung bengok. Wow. Begitu mulih ketemu bojone, weh. Nah, akhirnya syuting selesai, Mas Ezra Dedi ngejak ngevlog. Waktu itu belum ada podcast, masih ngevlog. Bro, ngevlog yuk. Dia tanya begini sama saya, apa pandangan Gus Miftah terkait agama dan Pancasila? Mirip-mirip kalau pertanyaanmu lah, berbangsa dan beragama toh. Apa pandangan Gus Miftah terhadap Pancasila? Waktu itu saya jawab, satu, meyakini agama kita yang kita peluk itu agama yang paling benar, hukumnya wajib. Tapi bukan berarti diperbolehkan untuk menyalahkan agama orang lain. Kenapa? Karena Al-Quran mengatakan begini, Mas Ezra, wala tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwam bighairi ilm. Janganlah kamu mencaci sesembahan selain Allah, maka orang lain berpotensi memaki sesembahanmu melampaui batas. Dalam konteks Pancasila, semua agama yang diakui oleh undang-undang itu berhak mendapatkan pengakuan, berhak mendapatkan posisi yang sama, berhak menjalankan perintah agamanya tanpa harus diganggu oleh orang lain. Orang Kristen berhak ke gereja, orang Hindu berhak ke pura, orang Islam berhak ke masjid. Itu Pancasila. Maka sebenarnya agama dan Pancasila, agama dan beragama dan bernegara itu selaras. Itulah alasan kenapa di dalam Undang-Undang Dasar 1945 ada bahasa atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa, bahwa agama dengan negara itu tidak boleh bertentangan. Contoh yang viral kemarin soal jilbab, negara itu nggak berhak melarang orang berjilbab. Kenapa? Karena dia menjalankan syariat agamanya. Yang nggak boleh itu umpamanya kemarin ketika Paskibraka memaksa mereka yang nggak berjilbab disuruh berjilbab, atau memaksa mencopot jilbab bagi mereka yang berjilbab. Tapi kemarin anak saya pakai jilbab dimarahin Pak sama orang tuanya. Jangan berjilbab. Ngopo Pak, iki syariat Islam, nggak boleh. Lah ngopo anakku lanang, oh matane ayo. Jenenge Bambang kok jilbaban. Yo. Saya pernah tahu Pak Ngun-Ngun umroh sama banci-banci. Singkat cerita pulang 2 bulan sebelum Ramadan, sebulan sebelum Ramadan dia telepon saya, "Bah, alhamdulillah hikmahnya umroh." Apa? "Saya mau tobat selama bulan Ramadan." Alhamdulillah. Iki banci sing ngomong. Carane piye? Insyaallah selama Ramadan saya pakai jilbab. Mbahmu kuwi aku. Lanang jilbaban. Dadine dadi kaya Wanda Huru-Hara. Jadi Wanda Huru-Hara. Jadi begitu, nggak bertentangan. Dan jangan mempertentangkan itu. Bahwa bangsa Indonesia ini mengakui 6 agama yang sudah diakui oleh Pancasila. Makanya kalau saya Pak mengucapkan selamat Natal saya biasa. Walaupun saya dibully habis-habisan. Kan saya itu kalau soal toleransi saya sering dibully Pak. Saya ceramah di gereja dibully, mengucapkan selamat Natal dibully. Apa sih yang enggak? Tapi bagi saya salah saja. Dan kamu menggenggam salibmu di saat aku beribadah ke Istiqlal, namun engkau ke katedral. Di saat bioku tertulis Allah Subhanahu wa Ta'ala dan biomu tertulis Yesus Kristus. Di saat aku mengucap Assalamualaikum dan kamu mengucap Salam. Di saat aku mengejak Al-Quran dan kamu mengejak Alkitabmu. Kita berbeda saat memanggil nama Tuhan. Tentang aku yang menengadakan tangan dan kau yang melipatkan tangan saat berdoa. Aku, kamu, kita
bukan Istiqlal dan katedral yang ditakdirkan berdiri berhadapan dengan perbedaan namun tetap harmonis. Andai saja mereka memiliki nyawa, apa tidak mungkin mereka saling mencintai dan menghormati antara satu dan yang lainnya. Terima kasih. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dibully, dikafir-kafirkan. 100.000 komentar di Instagramnya Mas Deddy Corbuzier, karena waktu itu yang posting Deddy Corbuzier 24 jam ditonton 7 juta kali, komentarnya 120.000 kali kalau nggak salah. Semuanya mengkafirkan saya. Alasan pengkafirannya karena saya masuk tempat ibadah agama orang lain. Kalau alasan pengkafiran saya gara-gara masuk tempat ibadah agama orang lain, saya pastikan orang Magelang banyak yang kafir karena sering masuk Candi Borobudur. Mudar gue ya gue. Bos bayar kafir apa pokok itu. Bener gak? Ya. Borobudur itu tempat ibadahnya siapa? Hindu Buddha, berarti awakmu kafir bro. Makanya waktu itu saya santai banget, Miftah kafir saja, hurra popo sahadat meneh. Rampung repot amat. Miftah goblok, gobloknya payu, gue pinter cangkemmu ora payu. Gobloknya detik ini presiden. Jadi ya santai saja. Kalau saya mengucapkan selamat Natal, Miftah Kristen, sopo sing kondo. 10 November saya mengucapkan selamat pahlawan, saya nggak jadi Avenger. Pak Ngun mengucapkan selamat hari ibu, tetap bapak nggak ada di ibu. Mau sobar selamat hari ibu, hai ya. Kemarin si Rozak temannya menikah mengucapkan selamat menikah, tetap jomblo. Ya. Ini biasa-biasa wae itu loh, bawa salah. Jak. Ya. Pokoknya ngono wae, udah pilih tangan Dani. Dikasih cobaan ya kita cobain, dikasih kenikmatan ya kita nikmatin, dikasih ujian ya kita isi. Ngono wae ta repot. Udah mau digawe susah. Saya tuh orang yang nggak pernah sakit hati, Pak. Makanya kenapa saya awet muda. Makanya didelok karo Pak Ngun senajan tua aku yo, tetep ketok tua raine Ngun gitu loh. Aja mau pikir Pak Ngun, jadi santai dilokke wong ya ora dipikir, los mawon Pak Ngun. Ngulak sing ngolok ya mati dewi. Ngono loh. Jadi kalau saya tak gawe slow. Karena saya punya prinsip begini, kopi butuh gula, sayur butuh garam, Ngun butuh Kartini. Iya. Oh, wis wani deh ya. Sing kene wis mulai wani ya kita ya. Saya dulu nikah sama istri saya kan lebih tua istri saya. Wah dibully, wah bojone lebih tua. Santai aja Pak. Oh besok ngomongannya Rojak, rabi karo tua, serapa apa aja. Cinta itu bukanlah berbicara tentang usia, tapi tentang rasa. Kenapa? Karena usia itu hanya angka bilangan, sementara rasa adalah tentang kenyamanan. Iya, sekop, masuk. Sekop mata. Sekop. Malah sekop. Daripada Rozak malah baper. Bagaimana rasanya sama-sama melihat story tapi sudah tidak pernah berkomunikasi lagi. Gratis. Loro hati, Gerus hati. Gerus. Santai Hatinya wae. cuil. Makanya Pak, tetap dijaga yang di rumah. Terus cari yang lain. Ingat Pak Ngun ya, seindah apapun pelangi, tetap akan kalah dengan apa yang namanya matahari. Kalian tahu kenapa alasannya? Karena yang indah sesaat akan kalah dengan yang selalu ada setiap saat. Yo, Sekop meneh. Kamu pengen tahu quote-nya Gus Miftah, cari di Gramedia. Hipnotis cinta ala Gus Miftah. Wah, siap. Malah Rozak nyanyi sekoyok nganti tekane Wonosari, wong wedok saiki senenge nglarani, wis tak korbanke wektuku isih kalah karo kendaanmu. rasa nojak bebek ra tau.
Wates lho ora ngerti lho, Bah. Tapi Ayah Rojak sudah punya kemajuan kok. Dulu kan dia suka lari, ada kemajuan. Dulu kan dia lari sendiri. Sekarang kemajuan, dia lari sendiri, ngomong sendiri. Kentir Jak. Ya wis ya, masing-masing 300.000 yo. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kaos mana kaosnya? Kaosnya mana? Dari kaosnya dari apa hari? Bank BRI. Cair. Cair. Nih, kaosnya. Nih dapat kaos. Kalau dikasih Nih, bilang apa? kaosnya. Makasih. Oke, kalau Aja. dikasih bilang apa? Terima kasih. Sama-sama. Ya. Oh, nih. Kayak Israel. Oh, alhamdulillah. Maya Jak. lah. Isra. Maya nek nang dalan ra ngomong Makasih, dhewe. Oh, wes. Go obat. Ya. Dewi Nurjana. Foto di belakang dulu, monggo. Ya. Sini nih. Di Iya. belakangnya. Belakangnya Abah. Di belakangnya apa? Di belakang manggung sini. Bukan. Oh, enggak, ya. Kasih lihat monggo. Ya. Dibuka kaosnya, dibuka. Sini monggo. Nah, biak gitu ya. Nih. Oke, J. Anak band naik panggung, anak band naik panggung aja tuh. Iya. Atur wae Le. Oh ya. Siap lah. J. Yuk. Nah. Boleh tepuk tangan dong untuk para penanya luar Terima biasa. kasih. Saya sebenarnya masih mau lanjut, tapi malam hari ini saya harus ke Blora. J. Nah, ke Blora harus kita akhiri. Wis ya, saat durunge diakhiri nyanyi dhisik Le. Nggih. Nyanyi. Menghibur Pak Ngun. Berarti Pak Ngun ini panggilannya Ngun Kuadrat. Ya pas ya, Ngun Kuadrat. Buka Didi jos. Matur nuwun. Turun apa? Ngun, saya mohon pamit anak-anak sekalian. Bermimpilah dalam hidup, tapi jangan pernah hidup dalam mimpi. Yakinlah bahwa hidup di dunia ini tidak semudah membolak-balikkan tangan, tapi yakinlah dengan tangan kita bisa membolak-balikkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.